gini. Jadi amal kita itu dibawanya di hari Senin dan Kamis ya Rasulullah. Benar, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Jadi teman-teman, itu sebab ustadz-ustadz sering ceramah. Jangan sampai bermusuhan melebihi 3 hari, kan gitu. Jangan melewati hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena orang yang bermusuhan, tidak bersapaan, melebihi Senin dan Kamis, maka amal kebaikannya tidak akan disetor kepada Allah. Jadi kalau mau berantem sama suami, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baikan lagi. Lanjut lagi Selasa, Rabu, Kamis baikan lagi. Nggak canda ya. Yang penting adalah saat hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa orang-orang yang bermusuhan. Ustazah, saudara laki-laki beda ayah satu ibu, batal nggak? Enggak ya. Oke, Ustazah, sholat taubat bagusnya berapa rakaat? Bisa 2 rakaat cukup ya. Ustazah, haid sudah bersih, terus mandi hadas besar. Suami ngajakin berhubungan setelah mandi. Ya mandi lagi, kan berhadas lagi. Kecuali tadinya belum mandi ya. Ustazah, sholat maghrib boleh dikodo nggak? Nggak boleh ya. Tidak ada ceritanya kodo-kodo kalau teman-teman dalam keadaan lalai ya. Jadi kodo itu terjadi kalau teman-teman benar-benar ketiduran atau tidak sengaja dan benar-benar lupa. Oke. Ustazah, bagaimana kalau dulu teman sekarang tidak teguran, banyak menghindar karena pernah sakit hati. Jadi gini, kata Umar bin Khattab memang pernah berkata, hindarkan setiap orang yang sering menyakitimu. Karena itu akan membuat kamu selalu terluka dan dia selalu berdosa. Jadi kita boleh teman-teman untuk menghindari orang-orang yang menyakiti kita, tapi bukan memutuskan silaturahmi. Itu beda loh teman-teman. Kalau kita ketemu kita tetap tegur, bu gitu. Bisa, tapi kan kita nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau sampai tidak bertegur sapa, itu udah memutuskan silaturahmi, nanti menjadi bagian dari orang yang tidak akan diangkat amalnya kepada Allah. Jadi saran aku, Mbak tegur, Mbak sapa kalau Mbak ketemu dia ya. Kita boleh kurangi urusan, kita boleh tinggalkan, tapi kalau ketemu harusnya apa? Kita nggak boleh jalan balik. Wah kalau dia arisan aku nggak ikut lah karena ada dia. Itu nggak boleh, itu memutus silaturahmi. Ikut aja seperti biasa aja, seakan-akan nggak ada masalah, kita anggu aja. Bu udah selesai ya, tapi jangan berurusan lagi dengan dia. Ustazah, kalau sholat taubat setelah Isya boleh nggak? Boleh ya. Nah boleh. Ustazah, kalau disapa nggak nyaut, nggak ada masalah. Yang penting kita udah menyambung ukhuwah. Ya, ketika dia tidak nyaut, ya udah urusan dia dengan Allah. Boleh sedikit berkata dalam hati, sebenarnya aku tak mau sapa, tapi karena perintah Allah aku sapa. Udah gitu aja ya. Ustazah, saya supir gokar ke maghrib kejebak macet antar penumpang. Penumpang terus pas masuk waktu Isya. Gimana? Kalau dia itu kejebak macet nggak bisa turun sama sekali, maka boleh sholat di mobil. Tayamum aja. Palingan cuma 5 menit. Izin sama penumpang kejap. Bentar ya, saya minggir dulu sholat di mobil. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ustazah, oke, saya udah minta maaf kepada ibu, tapi ibu berkata kepada orang lain, dia tidak memaafkan saya dunia akhirat, nggak apa-apa. Yang penting kita udah melakukan aktivitas kita, yaitu meminta maaf. Dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, oke? Ustazah, mohon doa untuk anak yang susah sholat ya. Karena udah dewasa, sejak kecil udah dididik. Oke, doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke, ya aman ya. Mau sematin kok malah jadi komen. Bentar ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, Ustazah, apa hukumnya suami nggak kerja 5 tahun badannya sehat? Oke, teman-teman semuanya, bahwa suami yang tidak bekerja harus dipaksa bekerja sampai dia mau bekerja. Karena selagi dia tidak mau bekerja, selama itu dia akan berdosa. Ngalir terus dosanya, karena menafkahi istri itu hukumnya fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan kecuali istrinya ridho. Seketika istrinya tidak ridho, maka seketika itu dia berdosa. Maka laki-laki yang belum bekerja dimakruhkan untuk menikah. Jangan nikah dulu. Oh, nggak tahan nafsu syahwat, ya udah dia berpuasa, dia boleh olahraga, saking wajibnya menafkahi istri.
Oke, saking wajibnya menafkahi istri ya. Ustazah, bagaimana jika orang tua sedang marah-marah tapi ujungnya nyumpahin anak cucu? Nah ini yang nggak boleh. Kata Rasulullah, tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut. Ya, mungkin orang tuanya belum lagi macam dapat hidayah. Aku selalu bilang kepada orang tua, separah apapun anak kita, tetap doakan yang baik-baik. Karena ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua. Murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Jadi idealnya segimanapun parahnya anaknya, orang tuanya tetap mesti melakukan yang namanya ridhoi mereka. Karena orang tua mungkin tak berapa lagi umurnya, anak yang akan melanjutkan estafetnya. Dan aku juga bilang sama teman-teman semuanya, anak itu amanah, tentu tidak mudah. Separah apapun mereka, tetap ridhoi mereka. Karena kehidupan mereka tergantung kepada ridhonya kita. Oke. Suami pindah agama atau murtad jatuhnya cerai. Ya, tidak boleh kumpul lagi, nanti zina. Ada 4 indikator orang itu cerai. Pertama, suaminya yang ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Murtad itu udah cerai namanya ya. Anak umur 5 tahun yang kadang sifatnya keras, sering berbuat kasar. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Teman-teman kalau masih punya anak nggak mau sholat, anaknya bandel, anaknya susah ibadah, sabar ya. Karena yang pertama khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan anak sesuai dengan kemampuan bahasanya. Kalau dia melawan, wajadilhum billati iya ahsan ya. Maka bantah dengan bantahan yang baik ya. Kemudian yang ketiga, wala taqnatum mir rahmatillah. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang nakal suatu ketika bisa menjadi anak yang paling taat. Ingat aja siapa kita. Kita taubatnya baru kemarin kok guys. Ya mungkin kita baru hijrah di usia 40, 50. Nggak ngerti agama sampai usia 60. Masa kita pengen anak kita itu instan berubahnya? Ya nggak segampang itu ya teman-teman. Kita aja mungkin baru taatnya kemarin. Memang kita semua pengen masuk surga. Memang kita semua satu keluarga pengen masuk surga. Tapi ingat ada ujian dan hidayah Allah yang kasih, bukan kita. Oke? Gitu aja berpikirnya ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau kita lagi ribut terus cewek bilang pisah aja. Suaminya pasrah dan bilang yes, itu jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Ustazah, syirik besar itu apa? Syirik kecil itu apa? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku sering ceramah hampir setiap hari dan sering menyampaikan tentang apa yang teman tanyakan seperti macam syirik. Aku jelaskan sedikit ya. Syirik besar itu kayak menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bumi, menyembah bulan. Itu syirik besar. Nah, tapi kita tidak fokus pada syirik besar karena saya rasa banyak di antara kita yang tidak melakukannya. Tapi hati-hati dengan syirik kecil yang kalau ditumpuk dia akan jadi syirik besar ya. Aku coba dulu jelasin ya. Yang pertama, iya benar Ustazah, saya aja istiqomah di usia 43 tahun sejak kenal Ustazah. Sama-sama, thank you ya, jazakumullah atas izin Allah ya. Jadi syirik kecil misalnya 1, berterima kasih kepada manusia berlebihan. Misalnya kita sembuh nih, dokter yang membantu kita bilang apa? Makasih dok, kalau nggak karena dokter mungkin aku udah mati. Udah syirik gitu. Karena kita hidup karena Allah, bukan karena dokter. Makanya kalau kita berterima kasih, kita nggak boleh selalu melakukan yang namanya berterima kasih berlebihan. Kita misalnya lagi nyebrang dibantu oleh orang, makasih ya bang, kalau nggak ada abang mungkin aku udah mati. Jangan. Jadi syirik kecil itu adalah syirik yang memuji atau berterima kasih berlebihan. Jadi bagusnya gimana? Ucapkan alhamdulillah, makasih ya dok, semoga dokter panjang umur, lancar kerjaannya, atau jazakillah ya dok, semoga dokter lancar kerjaannya, panjang usianya dan dimudahkan rezekinya. Jadi berterima kasih itu dengan mendoakan orang lain ya kan? Nah, bukan dengan memujinya berlebihan sampai meletakkan posisinya di atas Allah. Yang kedua adalah mencintai manusia lebih daripada cinta kepada Allah.
Teman-teman maaf izin, kalau kita dihina orang, kita nangis. Kita digosipin orang, kita nangis. Kita dihujat orang, kita nangis. Tapi kalau kita nggak sholat subuh, kita santai aja. Itu hati-hati. Berarti kita meletakkan manusia lebih kepada cinta kita kepada Allah. Manusia itu tempatkan pada tempatnya. Makanya sering aku bilang, jangan memaksa semua orang menyukai kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Ketika kita selalu memikirkan pandangan manusia tanpa memikirkan pandangan Allah, itu hati-hati. Kalau orang nggak suka, kita gelisah. Tapi kalau nggak sholat subuh, kita santai aja. Nah itu dia, berarti mendahulukan manusia dibanding Allah. Yang ketiga adalah percaya kepada mitos. Kalau ibu hamil duduk depan pintu, nanti anaknya nggak selamat loh. Kalau pusarnya ada 2 berarti nakal loh. Mataku kok gerak-gerak, ada yang ceritain aku nih. Oh ada tai lalat di tangan, berarti suka minta-minta nih. Oh ada tai lalat di punggung, oh berarti kamu nih banyak beban hidup nih. Itu semuanya syirik ya. Jadi semuanya syirik dan jangan kemudian dilakukan ya. Oke gitu ya teman-teman ya, itu syirik yang seperti itu jangan. Cek kodam, cek masa depan di TikTok nggak usah. Ustazah, kalau lagi pakai wudhu boleh andukan, nggak ada masalah ya. Ustazah itu syirik, nggak boleh itu ya. Cek kodam, cek masa depan, ikut live di TikTok itu jangan ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah semacam kita itu termasuk syirik berobat kepada selain air tumbuhan dan hewan, air tumbuhan dan teknologi ya, seperti bedah ayam ya, pergi ke dukun, itu semua syirik ya, hati-hati ya. Ustazah, saya kalau ngomong terasa nangis. Kenapa Mbak Dorli? Ustazah, cek tensi ya. Bisa nggak sholat taubat dilakukan setelah Isya? Bisa teman-teman ya. Gitu ya. Aku suka kata-katanya, mau aku simpan rupanya live. Siap. Saya pernah iseng cek kodam, itu syirik, nggak usah ya, segera bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Nggak boleh ya cek kodam. Kalau ada masuk cek kodam kucubit ya. Ustazah, kami sudah ngadakan tahlilan malam ke-7, tapi keluarga memaksa mengadakan ke hari ke-14. Boleh iya, boleh tidak ya, karena itu tidak ada paksaan atasnya ya. Ustazah, ya, siap Mbak Dorli, semoga Allah mudahkan ya Mbak Dorli ya. Ustazah, sholat syuruk lanjut sholat taubat boleh, nggak masalah ya. Jadi habis syuruk langsung sholat taubat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, di mana ceknya Zah? Apalah teman-teman nih, nggak boleh ada yang cek kodam ya. Ustazah, kalau cek kebohongan semuanya terdeteksi nih guys. Ustazah, apa doa biar lembut hatinya? Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku ya. Cek saldo, jangan. Kalau jantung nggak siap susah tuh cek saldo, ujung-ujungnya minum madu akasia nanti spot jantung ya. Ustazah, apa penyebab sering mimpi buruk? Nah izin, mimpi buruk berlebihan, kemudian bayi nangis berlebihan, atau teman-teman punya semacam suka hati nggak tenang berlebihan. Ada 2 kemungkinan. Pertama memang faktor pikiran, yang kedua ada bisa jadi sebab sihir kalau kita punya musuh. Hati-hati, teman-teman coba sering baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Semua makhluk ya, itu dibaca. Sihir itu ada, hati-hati. Sebelum sihir itu datang, jangan suka punya banyak musuh. Walikulli ni'matin mahsud ya, bahwa setiap kita punya nikmat akan ada orang yang hasad ya teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan sihir ya. Makanya sihir itu ada, aku jelaskan sebentar, ada yang kharijiyin, ada yang dakhilin, ada yang dari luar, ada yang dari dalam.
Sihir itu dia harus ada bukhul. Makanya kita berdoa wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dalam ikatan bukhul ya. Sihir itu ada, dia punya media, harus ada media. Yang dari luar misalnya rambut yang ditanam di atas rumah, di bawah tangga atau dari darah haid, makanya haid itu harus dibersihkan sampai tidak dijadikan media sihir dan lainnya. Yang penting hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati. Jangan kalau mau cerai aja, jangan nyakitin suami, jangan buka aib pasangan, takutnya sihir jalan, na'udzubillah. Saya merasa baru dapat hidayah, amin, semoga selalu istiqomah ya Mbak. Oke ya, sihir itu ada ya. Ustazah, bolehkah kita makan daging akikah? Boleh. Ustazah, kalau ditipu orang apakah kita mendoakan orang itu? Kalau kita ditipu orang, doakan supaya terbuka hatinya untuk mengembalikan. Yang penting yang harus teman-teman tahu, ada doa yang harus teman-teman hafal. Aku pengen ini dihafal. Ya, dia berfungsinya gini guys. Doa saat kita dijauhkan dari setan, jin, sihir, kejahatan manusia, orang hasad, orang dengki, orang iri, orang hati, orang iri hati, sihir, buaya darat, buaya laut, binatang buas. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya Allah, itu dihafal tuh teman-teman. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, itu harus dibaca teman-teman. Aku baca doa ini dari kecil, dibaca aja 3 kali setiap habis sholat biar kita aman, doa pelindung diri ya. Sihir masih ada di zaman modern ya. Di Arab Saudi bahkan ada polisi untuk mengatasi sihir. Itu kalau yang pelaku sihir di sana itu dikisos di Masjid Jeddah. Potong. Di Libya bahkan ada polisi khusus penangkal sihir yang khusus menangkap orang-orang sihir. Sihir ada dong. Ustazah, sebentar ya. Jika kita dizolimi, ya, tidak dianggap lebih baik kita menghindar. Tidak dianggap lebih baik kita menghindar. Kalau tidak dianggap nggak usah menghindar. Kalau dizolimi ya menghindar ya. Tidak usah main api dengan dia ya. Ustazah, hukumnya berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Tapi pada satu sisi, riwayat mengatakan Rasulullah pernah bersalaman ketika baiat. Saran aku nggak usah. Apalagi aku ingin mengajak teman-teman semua untuk jaga wudhu. Habis wudhu, batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mata syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Ya, jadi saranku saranku adalah teman-teman usahakan untuk jaga wudhu ya. Ustazah, bolehkah doa dibaca setelah sholat subuh? Soalnya hanya tertulis, boleh, nggak jadi masalah. Zikir siang dan malam bisa dibaca saat habis subuh ya. Ustazah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi talak kinayah tapi masih bersama? Kalau talak satu itu bisa balik lagi kok. Misalnya nih dia ditalak sekarang ya. Misalnya nih dia ditalak sekarang, tahu-tahu besok dia baikan lagi, itu boleh ya. Tahu-tahu dia balikan lagi boleh. Jadi begini guys, ada talak satu ngelek. Teman-teman, halo semuanya. Ada talak, aku jelaskan talak ya. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3 ya. Halo? Halo semuanya. Oke ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Kok aku gak dengar? Halo? Aku gak nampak apa-apa. Teman-teman semuanya, halo. Tulisannya kok berhenti ya? Gak ada tulisan apapun. Aku matikan dulu ya teman-teman ya. Dengerin aku gak sih?
Di 2 HP ku nggak jalan komennya. Bentar ya teman-teman. Sebentar ya, kita matiin dulu sebentar ya guys. Oke teman-teman udah denger. Oke, udah denger ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Teman-teman coba dibantu share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, coba dibantu share-share tautan, tap-tap layarnya. Kok error dia ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Yuk kita ngobrol lagi ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Siap. Udah, aku udah bisa lihat nih tulisan. Tadi mati dia. Tadi berhenti dia. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Aman ya. Oke, nggak ada masalah sih. Oke, nggak ada notif. Oke ya, aman ya. Tadi aku mau jelasin apa ya. Ustazah hampir tiap malam mimpi orang tua. Silahkan teman-teman doakan aja ya. Hampir tiap malam mimpi orang tua, maka teman-teman silahkan doakan saja orang tuanya. Ya ndak usah dipikirin, oh ini orang tuaku mau datang, ini orang tuaku mau ikut dan seterusnya. Ndak usah dipikir ya. Ustazah, oh iya talak. Talak itu kan tadi ada 3 ya guys. Talak itu tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah talak 1, talak 2, dan talak 3. Coba fokus ya. Oke, kumpul ya. Oke. Talak 1 ini adalah talak yang baru dilakukan 1 kali. Misalnya nih, ku talak kau. Itu namanya talak 1. Nah talak 1 ini bisa rujuk lagi kok. Selama 3 bulan atau 3 kali suci dia bisa rujuk dengan dia berhubungan badan. Dengan dia sekedar ngobrol. Dia pengen rujuk itu bisa. Tapi setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Sama dengan talak 2 juga gitu. Dalam 3 bulan itu boleh rujuk ya. Seperti orang yang bertengkar dan kembali. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Talak 1 dan talak 2 ini sama ya. Namanya adalah talak roja'i ya teman-teman ya. Namanya talak roja'i yang bisa rujuk lagi. Pokoknya talak 1 dan talak 2 selama 3 bulan ya itu bisa rujuk kok. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan itu harus nikah ulang. Nah kalau talak 3 beda ya. Kalau talak 3 itu adalah talak yang boleh rujuk dengan syarat istrinya harus nikah dengan orang lain. Setelah nikah harus berhubungan dengan orang lain. Setelah berhubungan cek hamil atau tidak. Kemudian kalau seandainya udah hamil tunggu lahir anak. Kalau udah tunggu lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa rujuk ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Agak nggak bagus nih sinyal aku nih. Ustazah, iya, wanita menikah tanpa sepengetahuan suami lalu meninggal dunia. Wanita nikah tanpa sepengetahuan suami itu poliandri. Status hukumnya adalah ini ya, teman-teman ya, haram ya. Oke, Ustazah, apakah saya boleh daftar haji sementara saya baru dapat hidayah? Gas aja Mbak, daftar ya. Ustazah, bolehkah mantu ikut campur urusan hak waris? Jangan Mbak, biarkan itu menjadi bagian keluarga mereka ya. Ustazah, suami ucap talak 3 tapi dia tidak tahu maknanya. Kalau dia tidak tahu diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu ya. Jadi nggak masalah. Sekarang coba mulai bilang ke suaminya untuk hati-hati dengan talak ya. Ustazah, iya, bagaimana kalau seorang istri pisah sudah lama terus rujuk dengan suaminya? Apakah harus nikah lagi? Tergantung Mbak, apakah dia ditalak? Kalau suaminya pergi 2 tahun tapi suaminya tidak meninggalkan kalimat talak, maka itu tidak jatuh talak. Perhatikan teman-teman ya, ini bab talak kayaknya pagi ini agak lain ya guys. Jadi gini ya guys, ketika seorang suami pergi dari rumah atau pisah nih suami istri, tapi suaminya nggak ngomong talak, istrinya tidak menggugat, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, tidak jatuh talak. Talak itu hanya jatuh ketika empat hal. Pertama suaminya ngomong talak, yang kedua istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya murtad. Kalau seandainya tidak, itu tidak jatuh talak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Ada ustadz yang bilang nggak perlu nikah ulang lagi. Ini kasus yang mana nih? Ustazah, itu kasus yang mana? Tidak jadi talak ya. Nah, jadi talak 1 dan talak 2 kalau dalam 3 bulan. Sekarang misalnya dia ngomong sama teman-teman, "Ku talak engkau." Talak 1 berarti. Lalu 2 bulan setelah itu pengen rujuk. Seperti orang yang baikan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia rujuknya setelah 3 bulan harus nikah ulang. Jangan nggak nikah ulang, nanti zina. Nah, kemudian ditalak lagi nih, ku talak kau, maka jatuh talak 2. Kalau talak 2 di bulan Januari ditalak, di bulan Februari baikan, boleh, nggak perlu nikah ulang. Tapi kalau seandainya di bulan April dia baru baikan, harus nikah ulang suami istri ini. Paham nggak teman-teman? Ya, paham nggak kira-kira? Tetapi kalau seandainya talak 3 itu baru perempuannya harus nikah dulu dengan orang lain. Talak dalam keadaan terpaksa ancaman tidak jatuh talak ya. Jadi izin kalau di sini banyak ibu-ibu punya anak suami istri ketika dia bertengkar dengan suaminya lalu dia ditalak oleh suaminya dia pulang ke rumah. Terima dulu. Tapi batasnya 3 bulan. Kalau udah hampir 3 bulan bilang sama dia, "Nak, ini gimana nak? Kamu mau rujuk nggak sama dia? Kalau mau rujuk, rujuk sekarang. Ini mumpung belum 3 bulan. Kalau udah 3 bulan kamu di rumah emak, baru kamu rujuk. Kita semua harus kumpul dan nikah ulang." Kayak gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Talak 3 itu nggak kayak gitu. Kalau talak 3 beda lagi ya. Itu talak 1 dan talak 2 ya. Kalau talak 3 beda lagi. Kalau talak 3 adalah perempuannya harus nikah dulu dengan orang lain ya. Baru diceraikan baru kembali. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Oscar ya. Talak kinayah sama dengan talak 1 ya? Enggak. Talak kinayah dan talak itu kan ada 2, talak kinayah dan talak soreh. Kalau talak kinayah itu talak yang jelas, talak soreh itu yang jelas, ku ceraikan kau, ku talak kau, itu jelas. Kalau talak kinayah itu pulanglah kau ke rumah orang tuamu, aku tidak mau lagi sama kamu, you, me, and. Nah itu adalah talak kinayah dan kedua-duanya jatuh talak. Oke. Gitu ya. Ustazah, saya mimpi dikasih bayi. Wallahu alam bisawab ya. Jadi kalau mimpinya baik ya Allah kabulkan. Kalau mimpinya buruk a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ustazah, talak 1 bulan langsung hubungan suami istri gimana? Berarti si kawan itu udah rujuk dia. Nah, udah rujuk dia. Paham teman-teman? Paham ya? Berarti udah rujuk dia. Boleh dia rujuk dalam waktu 3 bulan ya. Oke, hilang akal enggak? Ya, hilang akal enggak ya Mbak Aulia ya. Ustazah, oke, udah paham. Ustazah, boleh enggak mengkodo sholat yang bertahun-tahun tinggal? Kalau ingat boleh kodo ya, kalau enggak ingat enggak bisa ya. Oke, Ustazah, dengan tidak berniat memutuskan silaturahmi, menghindari orang yang toksik boleh enggak? Harus. Meninggalkan orang yang toksis itu bukan boleh, tapi harus ya teman-teman ya. Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau, karena dengan itu dia akan selalu berdosa dan engkau terluka. Ya, hindari tapi tetap menjalin hubungan dengan dia ya. Oke. Tadi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya orang percaya dengan sihir, ada orang yang pernah percaya dengan sihir. Percaya dengan sihir nggak masalah, karena sihir itu memang ada ya, sihir itu memang ada. Ustazah, gimana Bapak meninggal bulan Ramadan, jadi nggak puasa, apa wajib bayar fidyah? Benar. Misalnya dia sakit 15 hari gitu ya. Hari ke-15, misalnya dia sakit 15 hari. Hari ke-15 dia meninggal, maka yang 15 hari itu dia kita mesti membayarkan fidyahnya ya. Sama-sama ya teman-teman ya. Thank you juga ya. Oke, udah talak sudah paham. Kalau paham bilang paham, kalau belum bilang belum ya. Ustazah, kalau suami bilang cerai ke orang lain, itu jatuh talak. Namanya talak kinayah ya. Ustazah, benarkah sholat itu tidak boleh rambut diikat? Perempuan boleh mengikat rambut, kalau laki-laki
tidak boleh mengikatnya. Haram mengikat rambut itu adalah dalil buat laki-laki ya. Ustazah, Ustazah, kalau saudara kandung yang toksik bagaimana? Kurangi urusan dengan dia, kurangi urusan, kan nggak harus terlalu dekat ya. Ustazah, apakah taubat diterima ketika meninggalkan perbuatan syirik? Syirik besar nggak bisa diterima. Kalau syirik kecil masih bisa diterima. Apakah bersentuhan wudhu dengan suami itu batal? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Ustazah, sama-sama ya, thank you ya. Ustazah, kalau suaminya sering berkata cerai, nah bilang sama suaminya bahwa hati-hati ketika suami ngomong talak kepada istrinya. Itu jatuh talak walaupun cuman omongan. Aku talak engkau, itu akan jatuh talak walaupun cuman omongan aja. Ya, karena talak bagi laki-laki itu jatuh ya. Ustazah, menikah belum habis masa iddah hukumnya apa? Zina. Oke. Kayaknya teman-teman masih bingung soal talak ya. Mau dijelasin pelan-pelan nggak teman-teman? Kalau mau bilang mau. Kalau mau bilang mau. Oke. Atau udah paham? Kalau mau bilang mau, kalau paham bilang paham. Ini talak nih nggak bisa sepotong-potong nih. Harus semuanya nih teman-teman ya. Kalau mau bilang mau, kalau udah paham bilang paham. Paham? Paham mana banyak? Paham atau mau? Paham atau mau? Oke, mau ya? Oke, aku pelan-pelan ya, karena kayaknya banyak yang masih bingung. Kalau terputus-putus nggak bisa soal talak ya. Oke, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Dengan syarat aku cuekin dulu komentar, kasih aku waktu menjelaskan tentang talak ya. Oke ya. Nah, jadi begini guys. Misalnya ada orang menikah, aku mulai ya. Misalnya ada 2 orang menikah nih, laki-laki perempuan. Menikahlah dia. Kaulah bulan, kaulah bintang. Lalu kemudian setelah dia menikah, dia ribut nih. Setelah 5 tahun pernikahan, 6 tahun pernikahan, ribut dia nih. Gitu ya, ribut dia nih. Maka talak itu ada 2. Pertama talak sorry. Talak sorry ini talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu talak. Ada namanya talak kinayah. Talak kinayah ini ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lagi dengan kamu. You, me, and. Nah, itu talak kinayah. Atau dia bilang sama bapak, atau dia bilang sama teman, atau dia chat kita, atau dia DM kita, atau kita bilang ceraikan aku bang. Terus dia bilang oke, itu jatuh talak. Namanya talak kinayah. Oke, ya kedua-dua ini talak ya. Kita ambil contoh 2 orang udah menikah nih. Lalu kemudian bertengkar. Istrinya bilang, bang pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Lalu suaminya bilang pulang aja kau sendiri. Jatuh talak. Oke, namanya talak kinayah. Talak tidak langsung ya. Ketika jatuh talak berarti masih talak 1. Nah ini perhatikan. Talak 1 masa iddah untuk perempuan yang talak 1 itu adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Dalam 3 bulan ini kalau mereka rujuknya ini seperti orang yang baikan aja. Semisalnya nih seperti orang yang bertengkar dan rujuk. Ditalaknya istrinya, sore dia kangen lagi, dia jemput, boleh rujuk. Ditalaknya istrinya Januari, Februari, dia baikan lagi, berhubungan lagi, itu boleh rujuk. Rujuknya nggak mesti pakai akad karena masih dalam masa iddah. Nggak perlu pakai akad karena dia rujuknya masih dalam masa iddah yang 3 bulan ini. Nah ketika rujuknya udah lewat 3 bulan gitu ya. Udah lewat nih, rujuknya udah lewat nih. Bulan keempat Januari ditalak, Mei baru rujuk. Nah harus nikah ulang guys. Oke, dengan suaminya tadi nih. Karena berarti rujuk setelah habis masa iddah. Harus nikah dengan suaminya tadi. Nikahnya ya ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kopul, ada laki-laki dan perempuan. Nikahnya di rumah aja, di dalam rumah aja. Nah seandainya ini setelah 4 bulan dia mau rujuk, nggak pakai nikah ulang, maka dia zina seumur hidupnya. Oke, nah ini dia ya. Nah ini dia. Jadi dalam masa iddah ini mereka boleh rujuk seperti orang yang bertengkar dan berbaikan. Tapi ingat, dalam masa iddah ini istri nggak boleh nikah dengan orang lain. Kalau istri nikah dengan orang lain dalam masa iddah, maka istrinya ini berzina. Karena tidak boleh nikah dalam masa iddah. Sampai itu oke ya. Nah talak 2 kayak gitu juga. Persis kayak talak 1. Ditalak lagi. Kemudian dia rujuk, dia baikan lagi. Oke. Terus kemudian dia talak lagi. Ku talak kau. Maka terjadi talak 2. Talak 2 sama. Talak 2 dalam masa iddah yang 3 bulan ini dia boleh rujuk.
seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau dia rujuknya setelah masa iddah, setelah 3 bulan harus nikah ulang. Sama, talak 1 dan talak 2 sama. Oke, jadi kalau rujuknya dalam 3 bulan itu baikan aja kayak biasa dengan tatapan mata gitu kan. Nah udah terjadi nih talak 1 dan talak 2 sama, namanya talak roja'i ya. Setelah itu baikan lagi, bertengkar lagi. Udahlah kita pisah, berarti talak 3. Talak 3 beda dengan talak 1 dan talak 2. Talak 3 si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus dukhul dulu. Dukhul itu berhubungan badan dulu dengan orang lain. Setelah berhubungan badan, cek hamil atau tidak. Kalau hamil, tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau udah diceraikan, baru bisa rujuk. Kalau nggak diceraikan, nggak bisa balik selamanya. Kayak gitulah talak 3. Jadi nggak bisa udah ditalak 3 istrinya, terus dia pengen rujuk begitu aja, nggak bisa. Nah pertanyaannya adalah, ada suami yang ngomong sekali talak langsung 3. Ku talak kau, talak 3 langsung. Kayak gitu kan. Nah itu kalau ulama madhab menyatakan langsung talak 3. Ya, langsung talak 3. Jadi hati-hati bagi perempuan tentang talak ya. Oke. Terus gimana? Dulu aku nggak ngerti ilmunya, suamiku awam banget. Ya udah, kalau dia nggak ngerti yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki bareng-bareng ya. Talak 3 itu 3 kali berkata, 1, 2, 3 atau sekali kata langsung 3 ucap. Nah, talak 4, 5, 6, 7 nggak ada. Oke. Paham teman-teman? Paham kira-kira? Kalau paham bilang paham. Oke, kalau paham bilang paham. Talak 3 masa iddahnya nggak ada. Talak 3 itu perempuannya harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus diceraikan dulu. Misalnya nih istri talak 3 dia nikah dengan orang lain. Tapi nikahnya habis dulu masa iddahnya. Nikah dengan orang lain tuh tahu-tahu diceraikan lalu habis lagi masa iddahnya 3 bulan baru bisa balik. Itu 6 bulan kalau mau dilakukan. Oke. Suami pergi ya, suami pergi ke seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan nggak ngasih nafkah lahir batin. Apakah jatuh talak? Belum tentu. Talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak, ku talak kau. Atau kita masing-masing aja lah, aku pergi dari rumah. Silahkan kau cari suami lain. Nah kalau dia mengucapkan kalimat itu jatuh talak. Yang kedua, atau istrinya yang menggugat ke PA. Atau salah satunya murtad. Atau salah satunya meninggal. Tapi kalau tidak ada keempat ini tidak jatuh talak. Dia pergi misalnya 2 tahun. Tidak menafkahi lahir dan batin. Tapi suaminya nggak ngomong talak. Istrinya nggak menggugat. Mereka tidak murtad. Mereka tidak meninggal. Tidak jatuh talak. Maka sah masih mbak istrinya dia. Kalau mbak mau nikah dengan orang lain saat suami mbak pergi entah kemana-mana alam barzah, entah alam mana dia, tak planet Mars dia, maka mbak harus menggugat dulu ke pengadilan, keluar surat cerai, baru bisa nikah dengan orang lain. Paham teman-teman? Nah gitu ya. Nah gitulah ya, talak kinayah sama aja, tidak ada masalah. Tetap itu jatuh talak ya. Kalau dalam keadaan marah jatuh talak, apalagi talak sarih. Ya, oke. Jadi sebelum nikah istri nggak bisa rujuk, gimana? Oke, kalau talak 3 mana bisa rujuk ya. Kalau talak 3 si perempuan ini harus nikah dulu dengan orang lain. Iya kan? Nah paham? Oke. Talak siri gimana? Nikah siri boleh secara hukum Islam. Tapi susah cerainya kalau suaminya nggak bener. Contoh. Katakan misalnya Mbak Tini nikah siri dengan seseorang. Ya guys, damai ya Mbak Tini biar paham si kawan ini Mbak Tini. Mbak Tini misalnya nikah siri dengan seseorang. Ini contoh aja ya Mbak, biar paham si kawan ini ya kan. Lalu kemudian ternyata laki-lakinya itu tidak benar gitu. Laki-lakinya itu tak bagus gitu. Nah, dia tidak mau menceraikan. Kutalak kau, dia nggak mau ngomong cerai. Sementara kita pengen gugat, nggak bisa perempuan gugat gitu aja. Ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang. Nah, itu nggak bisa. Maka perempuan ini harus pergi ke pengadilan. Masalahnya bagaimana dia ke pengadilan? Orang dia nggak ada surat. Maka harus dulu buat surat nikah baru pergi ke pengadilan. Jadi boleh tapi aku nggak saranin teman-teman untuk nikah siri. Udah paham teman-teman?
Aman, kalau paham klik paham, kalau paham klik paham ya. Oke, suami tidak mau digugat nggak apa-apa, jatuh kok gugatan kalau pergi ke PA. Oke, jangan pula minta aku tutorial gugat suami ya guys. Pergi ke pengadilan, tinggal ceritakan mediasi, perceraian, saksi udah ya. Oke, aman ya. Nikah batin, Walid nak Dewi boleh. Nggak ada nikah batin, agak lain pun si kawan nih, pilih Walid itu yang ada ya. Ustazah, aman ya. Oke, kalau istri bilang talak tidak sah. Ku talak kau bang, mana bisa. Ku ceraikan kau bang, mana bisa. Hantarkan aku ke rumah orang tua aku bang, mana bisa. Perempuan tidak ada kekuatan talak kecuali dia pergi ke pengadilan. Nanti hakim yang menjatuhkan gugatan. Paham ya? Ini bukan tutorial talak ya guys. Cuman jangan sampai talak 1 dan talak 2 terjadi udah 4 bulan, 5 bulan, setahun pengen rujuk nggak nikah. Nah itu yang aku takutkan. Nanti jadi zina. Paham kira-kira teman-teman? Paham ya? Oke, yang paham gantikan live aku sekarang. Oke, Ustazah, iya aman ya. Suara aku kecil, Ustazah. Pengadilan. Pengadilan kalau mau nikah lagi secara resmi ya. Mungkin ada orang-orang yang terkendala mbak ke pengadilan karena biaya dan seterusnya ya. Ustazah dia ngucapkan di wawa talak 3. Wah itu jatuh talak tuh dah. Setelah 1 minggu dia ralat, salah ngucapin talak 1. Agak lain pun si kawan ini. Jawabannya itu jatuh talak 3. Kalau mbak mau lebih mantep, mbak pergi aja dulu ke pengadilan. Nanti tergantung surat hakimnya. Kalau hakimnya itu meletakkan talak 1 berarti masih bisa rujuk. Biasanya sih kalau kita ke pengadilan walaupun udah talak 12, dia tetap kalau baru 1 kali ngadu dia akan jatuhkan talak 1 ya. Oke, amin ya teman-teman ya. Paham ya? Dah, talak pagi ini guys. Minggu pagi kita macam talak guys. Ustazah, iya oke. Ustazah, wudhu di rumah. Sendal langsung ke tempat sejadah. Batal nggak? Maksudnya wudhu di rumah tanpa sendal. Batal nggak? Takut ada kotoran kecil? Enggak. Selagi nggak najis nggak jadi masalah ya. Oke aman ya teman-teman ya. Dah yuk kita bahas yang lain lagi ya. Ustazah, orang tua saat berpisah udah 2 tahun. Terpisah tapi belum cerai hukumnya. Kalau cuman terpisah belum cerai. Kecuali suaminya waktu pergi ngomong talak. Oke. Ustazah, liburan dengan talak. Dosa syirik yang tidak diterima itu syirik besar. Contohnya adalah menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah gunung. Nah gitu ya. Ustazah, berdosakah menjaga jarak dengan orang tua yang toksik zah? Kalau dengan orang tua segimanapun dia tetaplah berbakti. Nah kalau dengan orang tua segimanapun dia tetaplah berbakti. Wala taqul lahuma uff, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qawlan karimah, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik ya. Ustazah, saya sudah gugat ke PA dan sudah talak 1. Tapi suami tetap tidak mau cerai. Tapi sudah lama pisah. Itu udah talak 1 namanya. Itu udah talak 1 namanya. Kalau PA sudah ngeluarkan talak 1, itu udah talak 1. Kalau suaminya pengen rujuk, mbak nggak mau ya nggak terjadi. Rujuk itu kan kalau dua-duanya mau. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Cara membayar kafarat sumpah. Oh, kalau teman-teman pernah sumpah palsu, harus membayar kafarat dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut. Dia sama dengan kafarat nazar ya. Sengaja aku puasa kafarat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, saya keputihan, kemarin udah aku jawab nih Mbak Astuti. Saya keputihan, apakah sholat saya sah? Sholat aja, nggak jadi problem ya. Yang penting kalau teman-teman keputihan, itu teman-teman kemarin, kalau teman-teman keputihan, itu mesti dicebok dulu sebelum Mbak sholat ya. Nanti minum madu akasianya ya. Ustazah, sebentar ya, aku nggak terlalu cepat kan guys, paham ya. Ustazah, suami tidak menafkahi selama 6 bulan. Kalau istrinya ridho nggak masalah.
Ya, kalau istrinya ridho nggak jadi masalah. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa. Tapi apakah jatuh talak? Tidak. Talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Suaminya yang ngomong talak, istrinya yang menggugat, salah satunya murtad atau salah satunya meninggal dunia. Oke. Ustazah, oke. Suami setiap berantem selalu bilang ku talak. Oh, suaminya diingetin ya, Mbak. Nah, ada video aku tentang talak udah banyak. Coba diliatin ke suaminya ya. Oke. Palingan dia blok aja aku. Oke, Ustazah, kalau mau gugat cerai kan harus pisah selama 6 bulan. Kalau belum bisa gugat cerai. Enggak bisa kok, aman, bisa aja. Ngadu ke pengadilan. Kita kan mediasi dulu ya. Bisa kok teman-teman ya. Nanti didamaikan dulu lah oleh Pak Hakimnya. Ya, dia kan ada proses. Prosesnya mediasi. Setelah itu sidang. Setelah itu saksi dan seterusnya ya. Ustazah, oke. Apakah berdosa orang tua kalau anak tidak mau menikah? Selagi dia tidak terjebak zina, nggak masalah. Ya, kalau dia tidak terjebak zina. Yang problem itu adalah kalau dia berzina ya. Oke. Ustazah, oke, mau puasa tapi vertigo kambuh. Kalau nggak sanggup berpuasa boleh bayar fidyah aja. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya. Sekarang kan lagi nggak ada puasa apa-apa Mbak. Kenapa puasa? Ya kalau mau kodo tahan dulu aja ya. Tahan dulu aja kalau Mbak kodo ya. Atau Mbak boleh bayar fidyah ya. Kalau Mbak mau puasa apa? Nih. Oke gitu ya. Nanti minum madu akasianya untuk vertigo ya. Ustazah, gugat suami pakai jasa orang apakah bisa? Oh itu bukan jasa orang, itu advokat ya. Itu pengacara, boleh nggak masalah ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak cuci baju di malam hari? Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, orang tua toksik lalu anak menghindari bertemu nggak boleh. Nggak ada orang tua yang toksik, tetap berbakti kepadanya ya, tetap berbakti kepadanya ya teman-teman ya. Madu untuk tulang adalah rambutan. Pokoknya kalau kayak Mbak yang tadi vertigo, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, ya tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid nggak lancar, vertigo itu bisanya minum ke akasia ya. Tapi kalau kayak tadi mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang ya, duduk antara 2 sujud kaki nggak bisa ditekuk ya, kemudian mau berdiri tumit sakit, bangun tidur sakit, itu adalah madu rambutan. Tuh, Ustazah, alhamdulillah sudah minum madu rambutan, udah berkurang tuh sakitnya tuh, masya Allah ya kan. Nah itu ya teman-teman ya, testimoninya udah banyak, diminum aja madunya ya. Rematik, pengapuran itu adalah rambutan ya. Ya rambutan ya. Rambutan ya. Nah Fahman, ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya, aman ya. Siap Mbak Mugiatun, Mbak Kaswa Wati MCI, mantap. Tadi aku mau jawab apa aku lupa ya teman-teman ya. Siap Mbak Murdi, aku mau jawab apa lupa. Oke nanti setelah ini ya Mbak Haja ya kita tanya jawab dulu ya. Lupa tadi jawab apa ya. Ustazah aku mulai ya, boleh ya. Ustazah bagaimana cara menghadapi seorang yang selalu menghujat padahal aku udah diem. Kurang lama diemnya, jadi harus menahan diri untuk tidak membalas. Karena kalau hujatan itu semakin kita respon, semakin dia itu akan keruh. Jadi kebencian, fitnah, kemudian hujatan ya, kalau bahasa online-nya haters gitu ya. Itu ibarat kita meminum air yang ada tanahnya. Jadi makin kita aduk dia makin keruh ya. Tapi kalau kita diamkan dia akan mengendap dengan sendirinya. Aman aja. Yang penting teman-teman usahakan untuk melakukan aktivitas yang lebih baik, lebih sibukkan diri sehingga lebih fokus kepada orang-orang yang menyukai dan tidak fokus kepada orang-orang yang membenci. Karena sebenarnya hidup ini tentang bagaimana kita menyikapinya aja.
Saya sering bilang tidak semua orang harus suka sama kita karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Lamakan diamnya karena orang yang beriman itu adalah orang yang sanggup membalas tapi dia menahan dirinya ya. Ustazah kalau diam nanti malah dianggap benar sama kalau diam aku dianggap takut dan dia dianggap benar sama sekitar. Oh enggak kayak gitu kok Mbak. Kalau Mbak membela diri pun bakal banyak yang tidak percaya sama kita. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak suka, di situ akan menyaring. Orang-orang yang percaya, dia tetap akan percaya. Orang-orang yang nggak percaya, dia akan hilang dengan sendirinya. Di situ seleksi alam. Emangnya dengan kita klarifikasi semua orang bakal percaya? Belum tentu teman-teman ya. Kadang-kadang klarifikasi kita akan diangkat lagi menjadi sebuah kebencian baru. Karakter manusia seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, siapa yang bertahan dia teman kita, siapa yang bertahan dialah yang suka sama kita, yang enggak ya udah, itu seleksi alam supaya nanti lama kelamaan kita akan menjadi lingkungan yang sefrekuensi ya. Tahan aja dirinya, nggak ada masalah, nggak bakal lama ya. Hujatan di kantor, hujatan di RT, di RW nggak bakal lama teman-teman, sebentar aja itu ya. Ustazah saat sholat tiba-tiba kucing tidur di tempat sujud nggak apa-apa. Selagi dia tidak bernajis, tidak ada pupnya, tidak ada pipnya nggak masalah. Arahkan aja sujud ke kanan, arahkan saja sujud ke kiri ya. Ustazah saat sholat udah ya. Ustazah apakah saya berdosa jika tidak memaafkan ipar yang telah melecehkan aku hingga menimbulkan trauma psikis? Maafkan aja, trauma itu bukan karena mereka. Trauma itu karena kita masukkan ke dalam kepala kita. Saya ulang ya, trauma itu bukan karena orang yang menghujat kita, tapi karena itu kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sebanyak apapun orang yang menghina kita, tapi kalau kita bisa counter mentalitinya kuat, fokus dengan hal-hal yang lebih positif, mereka nggak akan bisa membuat kita trauma. Tapi walaupun kejahatan atau hujatan itu sedikit, cuman kita masukkan ke dalam otak kita akan trauma. Disitulah diperlukan kuat mental. Jadi kita stres bukan karena orang, tapi kita yang memasukkannya dalam diri kita. Coba pelajari filosofi teras. Ini adalah rumahku, di depan rumah adalah teras. Aku akan mengizinkan siapa yang masuk ke rumahku dan tidak akan mengizinkan siapa yang tidak boleh masuk. Otakku ibarat rumahku, yang ada di luar adalah teras. Kita yang memfilter siapa yang patut kita pikirkan, apa yang patut kita pikirkan, dan apa yang letaknya di luar aja. Harus bisa latihan untuk memfilter kapan saat kita memikirkan sesuatu, kapan saat kita harus mengkanter atau tidak memasukkannya ke dalam otak kita. Hati-hati semua soal kita, filosofi teras. Dipahami, kita pelan-pelan belajar ya. Tidak perlu kita itu harus baik di mata semua orang. Nggak perlu karena nggak bakal bisa. Ustazah, oke. Bolehkah kita sholat jamaah subuh tidak kubur kita kuntu? Apa itu maksudnya? Ustazah, oke. Kalau sudah minta maaf dicuekin nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Ustazah, sujud sawi boleh dilakukan saat sholat sunnah? Nggak boleh teman-teman. Sujud sawi itu bisa dilakukan kalau kita lupa rokaat dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Misalnya kita lagi sholat nih, kita bingung ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu. Nah setelah fil alamina innaka hamidum majid. Ah, kita sujud Allahu Akbar. Baca doa sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Cukup lagi Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, maaf. Semakin saya maafkan, semakin saya JIK pada iparku dan aku tidak melakukan apa-apa, malah menjadikan hal itu biasa. Kurangi urusan dengan dia. Maafkan dan kurangi urusan dengan dia. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Kurangi urusan dengan dia. Tapi kalau ketemu tetap sapa. Oke. Ustazah, gimana hukumnya meminjamkan surat tanah kepada orang yang mau hutang di bank?
sama dengan pelakunya. Jadi al-wasilatul haram, haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Ada orang mau berhutang, kita pinjamkan KTP kita pinjamkan surat kita sebagai agunan atau sebagai data. Berarti kita mendukung dia melakukan perbuatan riba, maka kita mendapatkan dosa yang sama. Oke. Ustazah, fidyah untuk orang yang meninggal gimana? 1,4 kilogram beras per harinya kali berapa banyak dia tidak berpuasa, ya. Cabut uban tidak dosa. Cabut uban hanya sampai ke tahap makruh saja. Allah tidak suka kecuali kalau gatal boleh dicabut. Kalau puasa Daud digabung dengan puasa Qadha, boleh atau tidak? Abu Zakaria menyatakan boleh. Tapi ada yang membantahnya Imam Asy-Syarqawi dengan menganggap itu tidak afdol. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Kalau teman-teman tanya aku, jangan. Kalau teman-teman tanya aku, jangan. Usahakan satu niat, satu amal. Siap Mbak Ella, satu niat, satu amal. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi usahakan satu niat, satu amal. Semalam kan saya dengar Ustazah bilang jangan tinggalkan wudhu. Apakah kita wajib istinja? Enggak. Istinja itu enggak wajib. Istinja itu bukan rukun wudhu. Kalau tidak keputihan, tidak cebok enggak apa-apa. Tapi kalau keputihan mau sholat mesti cebok dulu. Ustazah, bagaimana hukumnya meminjam uang di bank? Jangan, itu riba. Kenapa dia riba? Dalam bentuk KPR, dalam bentuk pinjam uang, meletakkan agunan, SK, itu riba. Kenapa dia riba? Yang pertama adalah karena di dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua, kalau telat ada dendanya. Yang ketiga, kalau teman-teman gak bayar, maka uang teman-teman akan dia ambil, dan agunannya akan dia ambil, dan yang udah kita bayarkan dia tidak berikan kepada kita. Oke, itu sebab dia riba. Kalau teman-teman ada hutang riba, coba teman-teman boleh teman-teman boleh melakukan yang namanya jual aset yang lain untuk menutupi hutang ribanya, atau teman-teman boleh kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung untuk membayar hutang riba, atau yang paling lemah minimal jangan telat. Semakin telat semakin banyak denda, semakin banyak ribanya. Saya baru steril kucing tapi kucing saya mati, apakah saya berdosa? Wow, steril ya. Kalau steril itu, kalau itu saran dokter nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dokter, misalnya aku punya kucing juga. Aku punya satu kucing, kucingku tuh usia 4 bulan udah birahi. Dikawinkan, rahimnya nggak siap. Kalau nggak dikawinkan dia sakit, maka nggak apa-apa steril. Kalau dia mati, apakah kita berdosa? Tentu tidak. Ketika proses sterilnya itu memang betul-betul saran dokter. Semoga kesedihannya bisa cepat hilang ya Mbak. Oke, Ustazah, di terakhir sholat doa yang bagus apa? Doa itu bebas aja ya, bebas aja. Teman-teman boleh melakukan zikir lalu kemudian berdoa pakai bahasa Indonesia. Kenapa masih banyak orang pada pinjam duit ke bank Ustazah? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena belum pernah belajar bahwa itu riba, yang ketiga tahu tapi masih pengen dan tetap melakukan ya. Tapi saya berbaik sangka teman-teman yang pernah beriba bukan karena tak tahu, bukan karena nakal, tapi karena mungkin kita belum paham aja. Beli kendaraan kredit jelas itu riba. Coba, riba itu adalah setiap yang ada bunganya. Jadi kita kredit motor ada bunga dalam angsuran itu. Kemudian yang kedua karena kita telat, setiap kita telat kita denda. Yang ketiga adalah saat kita saat kita nggak bayar maka punya kita akan diambil. Lalu kemudian kita yang udah kita setor dia tidak ganti ya. Apakah KB itu haram? Tergantung kondisi tubuh. Ketika dokter menyatakan itu harus KB, kalau tidak ada efek samping bagi anaknya, bagi ibunya, itu boleh. Tapi ulama kontemporer mengatakan KB itu masih bisa dilakukan untuk menjarakkan, bukan untuk menutup. Oke. Ustazah, kami berbisnis home industry atau makanan ringan. Silahkan, semoga usahanya lancar ya. Ustazah, saya menikah 20 tahun, suami mu'alaf, sekarang balik ke Buddha, apakah saya harus cerai? Otomatis udah cerai. Karena ketika salah satunya murtad, gak boleh kumpul lagi ya Mbak. Ustazah, deposito juga riba tentu ya, deposito itu riba karena dia fixed return dan kita nggak tahu uang kita dikemanakan. Kalau mau teman-teman bisa pergi ke emas atau SBSN syariah.
Oke. Ustazah, pakai behel boleh nggak? Jadi begini, kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus, seperti kutek bisa ditanggalkan, seperti softline bisa ditanggalkan, hukumnya boleh. Tapi kalau dia lama seperti rebonding, smoothing, tanam benang di bibir, eyelash, extension, atau misalnya sulam alis, sulam bibir, atau misalnya teman-teman punya macam kayak behel, itu tidak boleh, itu syubhat kecuali alasan kesehatan. Makanya kenapa gigi palsu boleh? Alasan kesehatan. Kenapa tambal gigi boleh? Kesehatan. Kecuali kalau behel itu alasan kesehatan. Bu, kalau ibu nggak pakai behel nanti ibu akan ada peradangan, maka itu boleh. Cepat mulainya Zah? Iya, agak cepat tadi mulainya. Pertama, ya udah aku ingin memanfaatkan waktu. Yang kedua, habis ini aku macam mau ada agenda sedikit. Oke. Merapikan alis boleh nggak? Kalau sekedar pensil dan sisir nggak apa-apa. Tapi kalau cukur dan cabut nggak boleh. Oke. Kalau cat rambut yang boleh hanya henna. Henna itu dia masuk ke dalam rambut. Henna itu dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau bigen-bigen yang teman-teman beli di luar, itu dia menutupi batang rambut. Itu nggak boleh. Oke, kutek itu nggak apa-apa. Cuman setiap ngambil wudhu harus dihapus. Karena nanti air wudhu tidak masuk ke dalam kukunya. Sama dengan teman-teman pakai maskara, pakai blush on atau pakai eyeliner yang dia itu waterproof. Boleh sih, tapi dihapus ketika mau berwudhu ya. Oke. Eyeliner nggak apa-apa, tapi kalau dia maskara nggak apa-apa, kan bisa dihapus. Cuman kalau seandainya siap Mbak Arneta, cuman kalau seandainya dia waterproof harus dihapus dulu baru teman-teman bisa sholat ya. Ustazah, kalau udah telanjur cat rambut yang lalu biar berlalu, apapun kesalahan di masa lalu nggak apa-apa, ke depan kita perbaiki ya. Kalau kutek nggak apa-apa, cuman kutek itu bisa menghalangi air wudhu ketika kita mau wudhu. Jadi kalau wudhu dihapus. Berkurangkah pahala kita kalau kita sholatnya selonjor? Tidak. Dengan syarat kalau kaki kita sakit. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Oke, kemudian fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Kutek halal itu adalah kutek dengan bahan yang halal, tidak campur lemak babi, pokoknya bahannya halal. Tapi coba perhatikan, kalau dia diaplikasikan ke kuku, dia bisa dikikis enggak? Kalau bisa dikikis, dia boleh dipakai tapi tetap harus dihapus kalau sholat, kalau wudhu. Karena nanti dia tetap menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam kuku. Ustazah, oke, KPR rumah lunas kalau mau dijual boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, deposito jangan, dia fix return ya, dan uang kita nggak tahu dikemanain. Kalau mau pindahlah ke SBSN syariah, surat berharga syariah, semacam obligasi syariah, atau bisa pindah ke investasi emas yang paling mudah. Kalau pacar nggak apa-apa, pacar henna inai nggak apa-apa, karena dia itu masuk ke dalam kuku dan tidak menutupi kuku. Oke. Ustazah, aku nggak tahu merek Mbak Mama Jannah, nanti aku cari tahu dulu ya. Ustazah, semir kalau warna hitam haram, kalau warna yang lain boleh, tapi mesti henna. Henna itu yang dia masuk ke dalam rambut. Kalau dia kayak bigen-bigen yang ada di salon-salon itu dia menutupi batang rambut, jangan ya. Ustazah, smoothing rambutan akan hilang 3 bulan. Jangan, syubhat itu. Jangan ya. Karena kalau berubahnya lama, jangan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sekedar nabung nggak masalah ya. Sekedar nabung ke bank, bank cuma dijadikan alat untuk nyimpan uang saja, itu nggak masalah ya.
Ustazah, oke, nemu WA suami bermesraan dengan mantannya, segera hentikan itu. Kasih peringatan suaminya, kalau nggak bisa pada tahap selanjutnya kasih peringatan perempuan itu. Jangan didiamkan sebelum semuanya terjadi. Kita memberikan peringatan bukan karena kita bucin, tapi karena itu keharuman, itu dosa yang harus kita selesaikan. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, behel udah ya. Ustazah, saya alergi dingin kalau mandi pakai air hangat nggak masalah ya. Oke, Ustazah masih punya utang puasa tahun lalu di kodo hari Senin dan Kamis boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau dia 2 tahun lalu maka ditambah dengan fidyah. Misalnya tahun lalu aku nggak puasa 10 hari. Aku masih menggantinya 5 hari. Maka tahun depan aku boleh ganti 5 hari dan kemudian ditambah dengan fidyah 5 hari. Satu harinya 1,4 kilogram beras. Oke. Ustazah, iya, oke. Puasa Daud hari Jumat apakah harus diikuti hari Sabtu? Kalau puasa Daudnya udah terjadi sebelumnya, udah menjadi rutinitas, Jumat sendiri boleh. Sabtu sendiri juga boleh kalau dia udah menjadi rutinitas. Tapi memulainya di hari Jumat dan kemudian memulainya di hari Sabtu, itu yang gak boleh. Ustazah, katanya perempuan sholat di masjid itu makruh. Gak ada. Sayyidatina Aisyah dan para sahabat wanita sering kok ke masjid dan Rasulullah menjadi imamnya. Ustazah, oke. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau suami gak sholat dan juga tidak behel kalau cuman merapikan gigi jangan, kecuali alasannya adalah kesehatan ya, kecuali alasannya adalah kesehatan ya. Misalnya nih Bu, kalau Ibu nggak pakai behel nanti dia akan gigi Ibu nanti akan jungkil balik, akan kampanye, kemudian ada peradangan harus operasi mulut, nah pakailah. Oke. Ustazah, oke. Bukan aurat itu muka dan sepergelangan tangan, bukan muka dan telapak tangan ya. Ustazah, waktu mepet tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid hukumnya sunnah biasa. Ustazah, kalau bayar fidyah pakai uang berapa nominalnya? Tergantung harga beras yang teman-teman makan. Ada sebagian yang mengatakan 7 on satu hari, ada sebagian yang mengatakan 1,4 kilogram selama 7 hari, ada yang mengatakan 7 on 1 mud, ada yang mengatakan 1,4 kilo yaitu 2 mud ya. Kalau teman-teman mau boleh pakai uang tapi teman-teman konversi. Tapi saran aku pakai beras. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas fafidyatun ta'amu miskin. Ya, dia mesti dalam bentuk makanan. Walaupun Imam Hanafi boleh menyatakan pakai uang. Ustazah, hukumnya KB dibawa meninggal tidak boleh diambil karena dia akan menyakiti mayat. Ustazah, bolehkah istri minta cerai jika suami 1 tahun tidak menafkahi? Boleh. Baca surat nikah. Di dalam surat nikah ada bacaan ketika suami tidak menafkahi, maka kalau istri tidak ridho, maka dia boleh menggugatnya. Karena selama istri tidak ridho, maka selama itulah suaminya berdosa. Kalau teman-teman ikhlas dan ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, maka boleh berpisah. Bukan rekomendasi, tapi itu dikembalikan kepada semua teman-teman. Oke? Ustazah, wanita lebih baik sholat di masjid atau sholat di rumah? Wanita tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke... Wanita tidak diwajibkan ke masjid, tapi wanita juga tidak dilarang ke masjid. Ada dalil, iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Maka perempuan itu boleh ke masjid. Baik di rumah atau di masjid, lebih baik berjemaah. Di rumah berjemaah baik, di masjid sendiri tak baik. Di masjid berjemaah baik, di rumah sendiri kurang baik. Cari yang berjemaah biar dapat 27 derajat walaupun di rumah. Kecuali dengan syarat teman-teman tidak boleh tabarruj, tidak boleh berlebihan dandan ya. Saya sakit GERD udah 5 tahun, gak bisa puasa. Waduh, udah dicoba tapi dada gak kuat. Mbak boleh bayar fidyah. Fidyah Mbak 1,4 kilogram beras per harinya.
kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan. Kalau Mbak mau sedikit ada waktu dan mau bertahan di live ini, setelah daripada tanya jawab ini, nanti aku coba spill madu akasia yang sudah diminum oleh ribuan, puluhan ribu orang. Dan GERD, asam lambung, hipertensi, kolesterolnya bisa down, sembuh. Bismillah ya. Ustazah, ya kalau di KB terus meninggal nggak apa-apa ya, tidak boleh diambil ya, tidak boleh diambil karena akan menyakiti. Seperti pen, tidak boleh diambil karena menyakiti ya. Tapi kalau kutek boleh dikikis karena tidak menyakiti ya. Ustazah, iya apa hukumnya janda dan duda sering pergi berdua-duaan? Khalwat, hukumnya dosa. Wala taqrabuz zina. Ya, itu akan mendekati zina, nggak boleh ya. Oke ya, boleh dong madu akasia yang asli, boleh ya. Tapi setelah ini insya Allah ya, udah banyak teman-teman kita yang sembuh. Tapi kalau udah 5 tahun nggak puasa, izin minta maaf, coba di video aja dulu ya Mbak. 1,4 kilogram beras per harinya ya, pelan-pelan aja ya. Ustazah, iya saat cuci darah gimana cara sholat saat cuci darah? Bisa ditayamumkan dan sholat sambil berbaring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Oke, madunya udah sampai, cara minumnya ntar ya, aku jelasin ya. Kita tanya jawab sebentar ya. Oke, setelah ini madunya ya. Ustazah, oke. Ustazah, ya, tuh ya. Nah, ya boleh. Nanti boleh ke madu akasia ya. Kejap lagi ya, teman-teman yang kolesterol itu diminum ya madunya. Bismillah. Itu udah ter-CO banyak banget ya. Udah 1 ton per hari di akun kita. Bismillah. Pokoknya niatkan karena Allah ya. Aman madunya asli ya. Udah uji lab aman ya, yang punya udah banyak banget ya. Ustazah, saya pernah berjanji nggak akan minjam uang riba. Pada suatu hari saya terdesak dan saya ulang lagi. Berarti kan udah jadi kebiasaan ya. Coba jangan lagi dikerjakan ya. Kalau ada rezeki boleh teman-teman keluarkan bom hutang ribanya ya. Itu karena kebiasaan. Teman-teman coba ya. Terdesak itu kalau dia menyebabkan kepada kematian. Kalau dia tidak menyebabkan kematian, berarti ini adalah aku konsumsi madu akasia belum seminggu udah sembuh hipertensiku tuh. Masya Allah ya. Boleh nanti yang mau madu akasia kita tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Nanti COD aja, harganya murah aja. Ustazah, kalau sedang sholat kita merasa gigi keluar darah, enggak apa-apa, enggak masalah ya, enggak masalah. Atau misalnya bibir berdarah. Jadi gini, sebenarnya darah itu adalah najis. Tapi Allah itu maha besar. Jika darah itu terjadi pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini, gitu ya. Maka bisul itu, maka darah itu adalah najis. Cuman karena dia adalah sakit, maka darah dan nanah di bagian bisul itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena darah bisul ini adalah najis yang dimaafkan. Sama dengan orang ambeien. Ambeien itu ada darah, sebenarnya najis. Tapi karena dia adalah bagian daripada sakit, maka dia boleh untuk najisnya najis ma'fu ya. Nah, jadi najis yang dimaafkan. Oke. Iya ya. Gula boleh ke akasia. Oke, tuh pegel-pegel madunya rambutan ya. Nanti ya sebentar lagi ya. Kita mulai cepat tadi ya, jam 1 kurang ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat baca surat pendek. Iya dong, qobliyah zuhur kalau mau 4 rakaat. Qobliyah zuhur kalau mau 4 rakaat itu rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke, misalnya nih, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat 3 berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, misalnya teman-teman nih pengen sholat duha langsung 4 rakaat, pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat, pengen sholat hajat langsung 4 rakaat, pengen qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, itu tidak sama kayak sholat zuhur. Ya, jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, nanti rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, kayak gitu ya.
Rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, oke, apa-apa-apa, udah cerai tapi masih tinggal serumah, nggak boleh kecuali rujuk, oke? Kalaupun mau ada di rumah harus ada anak sebagai orang ketiga, karena suami istri kalau udah cerai bukan mahram, aurat nampak berdosa, rujuk aja lah kalau masih satu rumah, ya kan? Ustazah, bayar fidyah apakah harus mengganti puasa juga 30 hari? Ya tidak lah. Kalau Mbak bisa ganti, usahakan ganti. Tapi kalau nggak bisa ganti, baru bayar fidyah. Oke? Berarti sama seperti sholat wajib? Enggak. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat 1 kali salam. Tidak sama kayak sholat wajib. Kalau sholat wajib pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Tapi gini aja lah. Daripada bingung-bingung, dua-dua aja lah. Misalnya nih sholat duha 2 rakaat aja, 2 qobliyah zuhur kalau mau 4 rakaat 2 aja. Oke, 2 aja. Lebih gampang lah untuk pemula, oke? Ustazah, apa hukumnya kita selalu membuat status tentang apa dulu? Kalau statusnya nyindir orang dosa, nyakitin orang dosa, buka aurat dosa. Tapi kalau statusnya pamer juga dosa, validasi orang lain juga dosa. Tapi kalau isinya sekedar a day in my life atau sekedar apa gitu nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita tahajud nggak sempat lalu keburu azan subuh nggak apa-apa. Ustazah, boleh Mbak Ani ya. Ustazah, siap Mbak Tini ya. Oke, siap ya. Status pada pamer enggak boleh itu teman-teman ya. Pamer itu enggak boleh kecuali tujuannya menginspirasi orang lain gitu ya. Kecuali tujuannya menginspirasi orang lain. Nah itu boleh ya. Sama dengan ada yang nanya gini, boleh nggak orang sedekah tuh diposting? Tergantung. Kalau niat dia syiar, mengajak orang lain melakukan yang sama, menginspirasi, boleh. Tapi kalau tujuan dia pamer, validasi, ingin dianggap dermawan, maka dia tidak dapat apa-apa. Dia cuma uang keluar, pahala nggak dapat. Sama dengan aku dakwah juga gitu. Andaikan dakwahku ini karena Allah, aku dapat pahala banyak banget. Tapi kalau seandainya dakwahku ini hanya karena ingin dianggap pinter, hanya ingin dianggap validasi, hanya ingin dipuji, aku nggak dapat apa-apa. Hanya aku dapat itu saja, pahalanya aku nggak dapat. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya tergantung daripada niat. Karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya dapat mendapatkan apa yang dia niatkan saja, ya. Oke, sakit diabetes boleh ke akasia nanti ya, udah pada nggak sabar dengan madu ya. Ya, sebentar ya. Oke, Ustazah, saya pakai status ceramah. Kalau status ceramah nggak apa-apa ya. Oke, foto nikah boleh nggak dipajang di dinding di rumah? Secara umum foto itu boleh. Tetapi jangan melanggar syariat. Berarti dia tidak boleh buka aurat ya. Berarti dia tidak boleh mengundang nafsu syahwat kayak gitu ya. Siap Mbak Mami Tutai ya. Ustazah, iya apa? Sholat sunnah nggak baca doa iftitah sah nggak? Semua sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Ya, semua sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Sholat wajib nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Cepet mulainya Ustazah. Iya, cepet mulainya tadi ya. Oke, iya Mbak Wiwin ditunggu sebentar ya. Cepet mulainya tadi karena macam pertama aku nggak ngapa-ngapain memanfaatkan waktu. Yang kedua nanti mau ada agenda. Ya udah nanti live-nya aku percepat aja, kita kan ngobrol aja ya kan, ngisi waktu ya kan. Ustazah, iya status kita makan gimana? Ya nggak apa-apa, status makan nggak masalah. Yang penting kan nggak pamer makanan kan. Wah aku makan di sini guys gitu ya. Ustazah, oke bentar ya. Ustazah, witir 1 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, ya nggak ada masalah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, iya Al-Quran yang nggak dipakai boleh dibakar nggak? Boleh untuk menghindarkan dia dari kehinaan ya. Status jualan harus. Kalau jualan ya harus bikin status jualan online. Kalau nggak bikin gimana orang mau beli? Oke. Ustazah, dahak bercampur darah kenapa ya? Oh banyak kemungkinan ya. Coba nanti ke akasia ya.
atau kerandu ya madunya. Ustazah, tolong doain anakku, semoga Allah mudahkan untuk Mbak Arsy, untuk Adinda Arsy Allah sembuhkan ya. Jam berapa sholat witir Ustazah? Witir itu dari habis Isya sampai azan subuh waktunya. Pokoknya dari habis Isya sampai azan subuh. Habis Isya teman-teman ba'diyah Isya, lalu kemudian sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Keranjang kuning madu, oke bentar lagi ya. Boleh kejap lagi guys, boleh. Udah pada nanya madu sakit jantung. Oke ya, teman-teman share-share tautan, setelah ini aku ke madu ya. Oke, kita mulainya terlalu cepat tadi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah kalau ada Ustazah sebentar ya. Doa anak buat dapat jodoh, doanya adalah Robbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian, sesungguhnya dialah sebaik-baiknya pewaris. Buat anak ada dong. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian, sesungguhnya dialah sebaik-baiknya pewaris. Ya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ini doa anak dapat jodoh, coba di screenshot Mbak, nih dari teman kita nih ya. Robbi la tadharha fardan wa anta khairul warisin ya. Oke, untuk parfum lagi dikirim pakai kapal karena parfum kita itu parfum Dubai, harga terjangkau. Ditunggu ya, katanya 2 minggu lagi. Semoga cepat parfumnya ya. Kemarin aku spill 3 menit habis ya. Ustazah, kalau orang sudah Ustazah, saya mau tanya, sholat taubat bagusnya dikerjakan malam hari atau habis maghrib? Bebas. Sholat taubat itu boleh siang, boleh malam. Boleh siang, boleh malam. Boleh siang, boleh malam. Aman, tidak masalah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ustazah, bagaimana doa jual tanah? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, nanti ada. Teman-teman kita nanti nyatat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya Mbak Aprilia, sebentar lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ini dia doa daripada apa namanya guys? Doa daripada kok sakit kaki. Sakit kaki madu rambutan. Bentar ya madunya ya, sekejap lagi ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Nah itu dia ya. Oke, nah ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ustazah cepat tadi mulainya. Ya, aku mulai tadi sebelum jam 1 ya. Oke, Ustazah, jawaban istikharah itu melalui mimpi atau lewat mana? Jawaban istikharah itu bisa jadi melalui mimpi, bisa jadi melalui orang yang meyakinkan kita, bisa jadi kita jadi yakin aja. Oke. Ustazah, mertua melarang saya umroh karena harus renovasi rumah kami udah umroh 2 kali. Bagaimana Oh itu keputusan suami Mbak. Keputusan Mbak dan suami. Orang tua tidak bisa intervensi pada hal-hal seperti itu ya. Hanya bisa memberikan masukan. Keputusan tetap pada suami dan istri ya. Ustazah, haji apa umroh dulu? Ya bebas. Kalau Rasulullah itu umroh dulu baru haji ya. Ustazah, izin bertanya, kalau dikeluarkan di grup nggak apa-apa. Kalau dikeluarkan dari grup berdosa nggak ya? Kan sakit hati. Siapa yang berdosa nih? Pertanyaannya gimana? Ustazah, sebentar ya. Itu doa jual tanah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, apa doa terhindar dari tuyul? Suka kehilangan uang. Ada tuyul? Iya, jadi gini. Ada doa terhindar dari jin, setan, orang jahat, tukang hipnotis, ya, atau orang-orang yang hasad, para pendengki, para haters, orang suka memfitnah, orang suka menggibah, binatang-binatang berbisa, binatang-binatang buas, penipuan, hipnotis. Nah ini doanya. Tapi nggak ada tuyul ya, tuyul nggak ada ya teman-teman ya. Nah itu doanya ya. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi
tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke. Ya Allah, itu dihafal tuh teman-teman. Baca 3 kali setiap habis sholat. Biar kita terlindung dari orang-orang jahat, orang maksiat, orang iri, dengki. Ya, kemudian orang-orang yang gosip, orang-orang yang fitnah, orang-orang penipu, ya, sumpah palsu. Ya, kemudian orang-orang yang dendam sama kita, orang-orang yang iri sama kita. Kayak gitulah teman-teman ya. Makanya kurangi menampakkan nikmat dengan banyak orang ya. Nanti makin banyak orang yang hasad. Walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap nikmat banyak akan ada orang yang hasad kepada kita. Nah termasuk tuyul. Nah bisa jadi itu bukan tuyul. Itu manusia yang jahat ya. Ustazah, iya. Halo Tan, kira aku setan pula. Tan pula. Oke, Ustazah, oke. Oke, doa segera umroh berhaji. Ada dong. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Siap Mbak Dorli. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan aku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah, kan gitu guys ya. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Kalau aktif di sosmed dosa enggak? Tergantung mau diapain sosmednya. Kalau berfoto keluar-keluar lidah buka aurat dosa. Tapi kalau sekedar a day in my life enggak masalah. Kalau sekedar teman-teman jualan enggak masalah. Kalau sekedar teman-teman menyampaikan aktivitas sehari-hari atau nilai-nilai boleh. Tapi kalau sosmednya untuk buka aurat, joget-joget, nggak usah ya. Ustazah, oke, nyanyi. Apa? Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Terlalu cepat nih guys. Tunggu dulu guys. Andaikan mataku ada 1000 ya, teman-teman ya. Ini udah kayak profesorku nih baca chat teman-teman nih. Ustazah, oke, niat sholat dilafazkan di dalam hati, iya boleh dilafazkan, boleh dalam hati mah kalau niat. Tapi antara takbiratul ihram sampai tahiyat harus dilafazkan. Oke, jadi nggak boleh sholat itu tutup mata, tutup bibir. Tertidur nanti. Sholat itu buka mata, buka bibir ya. Oke, iya gitu ya. Siap Mbak Siva. Takut ya. Takut ya Mbak Solia ya. Iya itulah. Ya tapi nggak apa-apa. Kita kan kajiannya tiap hari. Maksudnya live-nya ya. Nggak apa-apa. Oke, Ustazah. Sebentar ya. Sama-sama ya. Bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa yang jumlahnya sudah lupa? Nah kalau dia sudah lupa, kalau statusnya fidyah ambil yang paling banyak ya. Ustazah, oke. Saya anak tanya kalau kita ganti kodok, apa maksudnya? Ustazah, saya suka saat bangun subuh. Apa hukumnya sholat subuh? Di kodok hampir tiap hari berdosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang pendusta agama adalah diantaranya orang yang kalau dia kalau dia kalau dia sholat itu dia lalai. Nauzubillah ya. Aman ya. Oke, siap ya. Ustazah, ngeluarkan orang di grup berdosa enggak? Apa hukumnya bagi orang itu? Ya orang itu enggak berdosa. Ya, kalau kita memutuskan ukhuwah kita yang berdosa ya. Kalau posting foto keluarga nggak masalah. Yang penting keluarganya nutup aurat ya. Bagaimana kalau berzikir sambil tidur dan berbaring? Aku nggak kuat duduk lama-lama. Nah nggak apa-apa. Nah nanti yang nggak kuat ini minum madunya. Yang tadi aku sampaikan ya. Yang tadi ada teman-teman asam lambung GERD yang tadi aku suruh tunggu diminum, wajib beli itu udah akasia itu mantap. Tapi kalau teman-teman kayak sakit lutut seperti Mbak yang ini, Mbak boleh minum madu rambutan ya. Nanti aku spill harganya terjangkau aja. Nanti kalau beli 2 madu itu mantep. Nah nanti aku kasih harga terjangkau ya. Ustazah, apakah setiap sholat kita sholat duha, taubat, hajat mesti witir di akhir sholat?
Enggak Mbak, witir itu cuman malam aja. Witir itu cuman malam aja ya teman-teman ya. Witir itu cuma malam aja ya. Nah kalau sholat duha tidak ya. Kalau sholat duha tidak ya teman-teman. Ustazah cepat mulai live-nya. Iya kurang jam 1 tadi kita mulai. Ketinggalan ya teman-teman ya. Ustazah amin 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 ya. Kalau orang meninggal apa bisa lihat kita Zah? Wallahu a'lam bishawab. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Akhbirni anir ruh. Kabarkan aku tentang alam ruh. Rasulullah bilang wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah penasaran. Lalu Rasulullah kemudian tanya kepada Jibril. Ya Jibril akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang ruh. Maka Jibril mengatakan apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah dia lihat kita? Apakah dia datang kepada kita? Apakah dia tahu kita mendoakan dia? Apakah dia tahu kita bersedekah atas nama dia? Apakah dia tahu dia dikurbankan? Itu kita tidak ada yang tahu jawabannya ya. Kapan madunya Za? Sebentar lagi. Ada yang mau madu kah? Udah dari tadi ya nunggunya ya. Oke. Nanti COD aja. Harganya cuma 89.000 1 kilo. Yang sembuh udah banyak banget guys ya. Karena itu madu memang oke. Udah 200.000 produk ter-COD akun kita ya. Ustazah, iya. Saya udah satu Ustazah. Oke, senam zikir dalam hati nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nah, itu boleh ya, saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak masalah ya zikir sambil baring, kemudian sambil aerobik sholawat, nggak ada masalah. Alhamdulillah suami minum madu sembuh. Nih guys, madunya dibeli tuh teman-teman. Madunya dibeli loh. Ya itu tuh banyak tuh udah sembuh dari tadi udah banyak banget saya lihat testimoni tapi kita skip.